Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sundari dengan stambuk B1B121226. Di sini saya akan mempresentasikan materi diplomasi maritim di Natuna. Yang pertama, pendahuluan. Menurut Christian Lemaire 2014 bahwa diplomasi maritim adalah pengolahan hubungan internasional melalui domain maritim. Diplomasi maritim merupakan penggunaan aset maritim untuk mengelola hubungan internasional. Diplomasi maritim dapat dibagi ke dalam kategori, yakni diplomasi maritim kooperatif, persuasif, dan koersif. Dalam konteks diplomasi maritim, pemerintah dapat menjaga kedaulatan negara dengan beberapa langkah, diantaranya yang pertama, mempercepat negosiasi untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga. Yang kedua, meningkatkan keamanan pulau-pulau terluar. Dan yang ketiga, mengamankan sumber daya kelautan dalam wilayah perairan zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya disebut Z. Berikutnya, diplomasi maritim terdiri dari 4 kegiatan prioritas, yaitu yang pertama, perundingan dan penyelesaian batas laut, yang kedua, penguatan diplomasi maritim, yang ketiga, penyelesaian toponimi, dan yang keempat, penataan ruang laut. Diplomasi maritim kooperatif dijalankan Indonesia dalam menghadapi Cina di Laut Cina Selatan agar wilayah Indonesia tidak terganggu. Dalam konsep Christian Lemaire 2014, diplomasi kooperatif ini merupakan kebijakan diplomasi dalam domain maritim seperti kunjungan persahabatan, hubungan diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan juga bantuan dalam bencana alam. Berikutnya, diplomasi maritim persuasif. Diplomasi maritim persuasif bertujuan untuk menguatkan pengakuan pihak lain terhadap kekuatan nasional yang dimiliki suatu negara, antara lain dengan menunjukkan kekuatan angkatan lautnya. Dalam melakukan langkah peneguhan sikapnya ini, Indonesia juga melakukan diplomasi persuasif terhadap isu maritim Kepulauan Natuna. Secara konseptual, telah ada sejumlah program dalam diplomasi. Di antara langkah persuasif ini adalah dengan melakukan perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara di wilayah yurisdiksi Indonesia pada Juli 2014. Berikutnya, diplomasi multilateral. Mengenai diplomasi multilateral ini, Tengku Faizasyah menjelaskan Indonesia sudah dari awal menggunakan ASEAN untuk ikut menjaga kepentingan Indonesia, termasuk juga dengan negara-negara anggota lainnya. Menyadari adanya keprihatinan atau masalah bersama di kawasan terkait situasi di Laut Cina Selatan dan sekitarnya, menjadikan pentingnya sikap bersama di antara sesama negara di kawasan. Tidak hanya dalam menjaga kepentingan Indonesia terkait perairannya, Indonesia juga memiliki kepentingan penyelesaian dan perkembangan damai atas situasi Laut Cina Selatan. Berikutnya, diplomasi maritim koersif. Respon Indonesia dalam menghadapi serangkaian pelanggaran di Z adalah dengan melakukan diplomasi koersif. Diplomasi maritim koersif, jelas Christian Lemaire 2014, dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Kalau mengacu kepada pengertian Christian Lemaire, sebenarnya unjuk kekuatan militer itu termasuk ke dalam diplomasi persuasif seperti diperlihatkan dalam kasus di Kepulauan Natuna. Namun dalam penelitian di koersif diterjemahkan sebagai pengerahan perangkat militer termasuk angkatan laut sebagai unjuk kekuatan serta perangkat pemaksa untuk mengusir gangguan dari negara asing terhadap Z di Kepulauan Natuna. Pengerahan mesin perang ke Kepulauan Natuna ini sesuai dengan pendapat Ken Botts bahwa angkatan laut di seluruh dunia secara universal memiliki 3 peran yang dikenal dengan trinitas peran angkatan laut, antara lain yang pertama peran militer, yang kedua peran polisional, yang ketiga peran diplomasi. Berikutnya, bangun pangkalan. Penguatan kehadiran Indonesia di Kepulauan Natuna dilakukan dengan adanya usulan pembangunan pangkalan militer. Komisi DPR menilai pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna, Provinsi Kepri sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan di bagian tengah Indonesia yang berhadapan langsung dengan beberapa negara, termasuk tentu saja Cina. Apalagi pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah teritorial RIT beberapa negara dan Laut Cina Selatan, kata anggota Komisi 1 DPR.
Mahfud Siddiq tanggal 24 Maret 2019, Menko Polhukam Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya telah mengusulkan pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna tersebut. Rencananya dibuat seperti kapal induk untuk menjadi basis militer yang kuat bagi Angkatan Laut dan Angkatan Udara di sana. Berikutnya, menjaga kedaulatan Natuna. Dari uraian di atas, Indonesia melakukan 3 dimensi diplomasi maritim sekaligus, yakni kooperatif, persuasif, dan koerasif. Pendekatan secara simultan ini menunjukkan adanya pertimbangan luas dari pemerintah untuk menjaga kedaulatan di perbatasan maritim Natuna. Lebih tepatnya di Z, Indonesia yang terbentang 200 mil laut dari pantai Natuna ke arah Laut Natuna Utara. Dalam konteks pelindungan kedaulatan maritim inilah, seperti dijelaskan Laode Muhammad Fatun, apa yang dilakukan oleh Jokowi sebenarnya adalah bentuk kelanjutan dari pendahulunya, yaitu Soekarno dan negara baharinya. Artikulasi diplomasi ini kemudian disebut oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai diplomasi maritim yang memiliki 3 domain, yaitu strategis, security, dan prospektif. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.